Setelah itu wafatlah bapak mertua yang hanya dengan pelimpahan dari Pangeran Benowo itu dilimpahkan kepada Raden Mongonang untuk memimpin Kabupaten Pemalang tahun 1500-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Karena kalau sehat itu kita bisa jalan-jalan dan makan-makan. Hari ini Riko masih melanjutkan lagi video kemarin tentang Raden Maoneng, Dusun Mengoneng dan juga Laskar Mengoneng ya. Dan saat ini Riko masih bersama dengan beliau, sesepuh tokoh masyarakat sekaligus Panglima Laskar Mengoneng, Bapak Sukarso, untuk melanjutkan cerita babat salah satu perjalanan Kabupaten Pemalang, di mana ternyata didapatkan informasi bahwa Raden Maoneng ini adalah salah satu adipati yang pernah memimpin di Kadipaten Pemalang, dan pendoponya atau ibu kota kabupatennya berada di daerah yang sekarang dikenal dengan Mengoneng, Kelurahan Bojong Bata, Kabupaten Pemalang. Terima kasih untuk Anda yang kemarin sudah menonton, sudah memberikan komentar juga, sudah klik subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Untuk yang belum, tunggu kelanjutan ceritanya dan juga klik like video ini, klik subscribe juga tanda loncengnya. Dan tidak lupa like dan komen. Di video yang kedua ini, Riko nanti bersama dengan Bapak Sukarso masih berada di areal pemakaman Raden Mengoneng, dan nanti masih akan mengupas tentang pohon maribang dan juga Laskar Mengoneng. Kita langsung ikutin aja video kali ini di Riko Jalan-Jalan. Kenapa pusat pemerintahan pertama itu di Mengoneng? Karena awal pemerintahan yang tertata di Kabupaten Malang adalah pada saat kepemimpinan Raden Mengoneng. Kalau Pangeran Benowo ini sifatnya adalah membentuk suatu kabupaten, sehingga akhirnya Raden Mengoneng untuk menjadikan satu pemimpin di Pemalang era setelah Pangeran Benowo. Karena waktu itu Pangeran Benowo ini baru 1 tahun membentuk satu pemerintahan yang akhirnya meninggal dunia, artinya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Karena dilanjutkan sama Raden Mengoneng, alhamdulillah terbentuklah pemerintahan administratif. Oh, yang sudah lengkap. Yang sudah lengkap. Nah, setelah itu baru pada waktu itu Mengoneng membentuk suatu pusat pemerintahan dalam arti pendopo lah. Ada pendoponya. Ya, komplit. Yeah. Kenapa setelah meninggal sampai sekarang itu situsnya tidak ada, artinya peninggalan tidak ada? Itu wawalam, tapi menurut cerita bahwa itu dimusnahkan. Sengaja dimusnahkan. Tapi letaknya dulu di mana? Letaknya ini belakang ini, belakang makam. Berarti sebelah? Ya, sebelah kanan. Oh. Nah, semuanya meninggal. Ini belum menjadi makam umum. Ini masih makam tunggal, hanya beliau ya? Beliau sama istri, dan ini adalah kusir. Dan yang di sebelah sana adalah semua perbekalan yang menjadi bawaan maupun peninggalan daripada Raden Mengoneng dan Saronang. Semuanya ada tidak satu. Ini kalau kita gali ya luar biasa. Termasuk para pusaka dan segala macam itu kumpul di sini semua. Ini dulu di Kusir. Kusir ya Pak ya? Kusir ini ada pohon yang namanya pohon maribang, kalau salah. Iya, maribang. Di sebelah mana Pak? Boleh di sini ini masih ada. Oh ini. Pohon maribang ya. Ini pohon apa Pak? Ini pohon maribang dulu. Kalau ada masyarakat sini naik ke sini, naik pohon, pasti nanti organ tubuhnya ada yang
keluar darah. Keluar darah? Iya, keluar darah. Dulu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kita sterilkan. Yang tidak seperti itu. Sebelum ini saya pagar keliling. Memang pagar keliling ini tahun berapa ini Pak? Buat saya jabat lurah. Saya jabat lurah sekitar tahun 2000-an. Mulai ditata. Jangan sampai para leluhur kita itu tidak diururi. Ya, saya tahu dan para generasi masyarakat Pemalang harus tahu bahwa siapa sih yang sebenarnya bahwa Raden Mangonong, Pangeran Benowo atau yang lain yang sebagai pendiri Kabupaten Pemalang ini tanpa dipublikasikan kepada masyarakat ini tidak tahu. Ini adalah tadi pohon Maritbang. Terus ini kusir beliau ya? Kusir beliau ini. Ini memang spesial berarti. Kusir. Tapi tidak ada penjelasan siapa, apa pernah punya kisah tertentu Pak? Ada cerita tentang kusir? Kalau kusir tidak sejauh itu saya nggak tahu. Karena pada saat itu cuma keterangan dari orang pendahulu saya itu cuma ini kusir bahwa ini adalah sebagai dulu yang menghantarkan kemana-mana Raden Mangonong ya. Kemudian ini adalah makam Raden, menyebutnya itu Maoneng atau Maoneng Pak? Maoneng kalau daerah sini Maoneng. Kalau di tulisan Maoneng. Tapi ya. Masyarakat sekitar sini Mengoneng. Ya. Berarti Raden Maoneng. Ini beliau, kemudian sebelahnya adalah istri ya. Istri ini Sarioneng. Kemudian ini seluruh perbekalan ini memang ditaruh di sini. Termasuk juga pusaka Dan termasuk kereta-kereta, termasuk kuda. Di bawah ini. Iya. Sudah pernah coba digali Pak diambil? Ya secara gaib masih ada, tapi secara fisik kalau digali sudah. Kemudian ini kayu-kayu ini Pak? Kalau kayu ini dulu waktu saya masih kecil ya, ini memang sangat besar sekali. Bentuknya dulu apa Pak? Anggruk. Kayu anggruk. Anggruk itu apa? Barsia. Oh, pohon ya? Iya, pohon barsian. Besar sekali. Besar ini dulu kan mengayomi ini. Pokoknya ke sana. Oh, ke sini. Ya. Ke sana. Roboh sendiri atau? Roboh karena hujan angin ya mungkin faktor umur ya? Ya, umur. Tahun berapa Pak roboh ini? Roboh tahun 2012. Pas hari Sabtu, kemudian jam 9 pagi pas hujan deras. Awal-awalnya memang kesalahan masyarakat. Jadi selalu ngumpulkan runtahan sebelah di toko. Maksudnya, oh gitu, dulu tidak di. Tapi dulu berarti tinggi ya Pak? Tinggi. Karena besar sekali. Gitu. Kalau orang dua aja nggak nyatap. Gandengan kayak gitu. Pak, ini kan kalau dilihat batu bata yang untuk menutupi ini juga ukurannya tidak seperti batu bata sekarang ini, termasuk peninggalan yang dulu atau gimana Pak? Batu bata ini memang peninggalan sejak dulu. Makanya kemarin saya diundang beberapa kali di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Raden Mangonong ini yang masuk cagar budaya, salah satunya adalah batu bata ini. Kalau dilihat ukurannya cukup besar. Ya. Kalau bangunan tidak, cuman adalah batu batanya ini yang masih asli peninggalan. Artinya itu bikinan zaman dulu. Ini yang masuk dalam cagar budaya. Dan satu-satunya makam leluhur pendiri Pemalang yang masih asli keutuhan cuma di Mangonong. Memang saya sengaja tidak boleh. Pada saat saya membuat ini, pagar keliling ini, memang saya nggak boleh, janganlah, kita akan menunjukkan keasliannya saja. Biar ada
otentik ya Pak. Otentik yang tersendiri itu. Tapi ini berarti dulu memang bentuk makamnya sudah Seperti ini. Sebesar ini. Ya kalau Hanya dulu ini masih ditutupi bata aja. enggak, termasuk sudah ada batanya sejak dulu. Oh, sejak Pak Karso tahu. Iya, Oh, sudah Cuman turun. kalau dulu warnanya agak hijau. Nah, hijau. Lumut tuh, lumut. Hijau itu karena kenang pohon ya dulu ya, kenang Matahari. air dan segala macam. Tapi setelah dipasang genting Ya sudah hilang ini lumutnya. bersih. Bersih. Apa namanya? Mengonang itu dari mana? Kan dulunya di sini rawa ya? Ya, rawa. Rawa, daerah-daerah yang belum ada penduduknya, kemudian apakah yang pertama kali hadir di daerah ini adalah beliau? Oh iya. Jadi gini, memang pertama kali memasuki daerah sini adalah beliau Raden Mangonang, sehingga membuat satu pendopo untuk mungkin kegiatan pemerintahan pada saat itu. Dan pada saat itu memang belum ada yang namanya ini dusun Mengonang, belum ada. Masih rawa-rawa. Dan yang saya herankan kenapa kok sampai transitnya di Mengonang yang saat ini loh. Itu sudah ada ini belum Pak? Sudah ada keterangan? Belum ada keterangan. Ini masih saya cari, masih saya gali. Oh, tidak di Makamnya daerah di yang sini. ya tidak di daerah yang lain. Setelah meninggal semua, munculnya nama dusun Mengonang diambil dari nama Raden Mangonang. Oh, berarti dulu pun belum dinamakan. Belum dinamakan dusun Mengonang. Makanya sampai sekarang sudah hampir 450-an tahun ini, ya tahunya bahwa dusun Mengonang diambil dari nama Raden Mangonang selaku pimpinan Pemalang pada saat eranya beliau gitu. Ya, makanya setiap hari jadi Pemalang, ini salah satunya para pejabat Pemalang ziarah ke sini, kemudian nanti paginya mengadakan kirap pataka, termasuk pasukan saya juga ikut pasukan Mengonang. Pasukan Mengonang. Iya. Itu juga dulu adalah pasukan Mengonang, pengawal beliau. Pengawal beliau. Iya. Jumlahnya 40 ya? 40 pasukan yang berpakaian seperti zaman dahulu kerajaan. Ya. Tapi memang zaman dulu memang ada. Ada, sudah ada. Sudah prajuritnya sudah. Tinggal sekarang kira-kira bisa diuluri atau tidak, atau dilestarikan lah. Ya. Pak, kalau belakang itu masih ada pohon besar ya? Ya. Diyakini itu sebagai dulu pendopo. Dan secara gaib itu adalah istana. Nah, begitu. Oh, Pak Karso setiap melihat ke sana agak kesini lagi, kenapa Pak? Enggak, dari tadi kalau saya nunggu Pak Asa itu tidak berani lihat, kenapa Pak? Boleh enggak Pak? Diizinkan enggak ke sana? Boleh. Lewatnya? Lewatnya. Oh, keluar. Iya. Semakin menarik saja ngobrol dengan Pak Sukarso perihal Raden Mangonang dan juga tentang sejarah Pemalang. Semakin penasaran dan semakin dalam penasaran Riko juga kepada tanah lapang di belakang makam. Di situ terdapat pohon besar dan beberapa kali Riko menangkap Pak Sukarso membuang pandangan dari pohon atau tanah lapang yang ada di belakang. Ini menimbulkan Riko penasaran sekali. Dan beliau pun berkenan dan mengizinkan untuk datang ke sana. Jadi perlu Riko kasih tahu bahwa Riko kesini tepat sekitar jam 12 siang ya. Jadi setelah adzan zuhur selesai kami memang langsung menuju ke tempat ini yang sebelumnya sempat mengobrol terlebih dahulu di rumah Pak Sukarso. Terima kasih Pak Sukarso, tokoh masyarakat dan juga Panglima Laskar Mangonang yang ditemani Pak Agus dan Pak Imam. Dan ini adalah seri yang kedua, sementara untuk lapangan atau tanah lapang yang berada di belakang yang terdapat pohon besar ini akan kita masukkan ke video yang ketiga atau besok malam tayang. Jadi tetap ikuti video Riko jalan-jalan di makam Raden Mangonang, salah satu adipati Kabupaten Pemalang, dan klik subscribe dong. Klik like video ini, subscribe, terus klik tanda loncengnya biar nanti pas Riko upload video terbaru ada notifikasinya. Jangan lupa juga
tetap patuhi protokol kesehatan, tetap sehat karena kalau sehat kita bisa jalan-jalan dan makan-makan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Riko pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.